Ingin mendapatkan buku fikih panduan sholat dalam perjalanan karya Buya Yahya? Silahkan hubungi nomor di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah pada video kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar salah satu video yang ada di channel ini. Nama saudara yang bertanya, nama channelnya Muhammad Abdillah. Isi pertanyaannya adalah, apakah sholat jamaah itu selalu harus dikosor atau diringkas? Ya, jadi apakah sholat jamaah itu selalu harus dikosor atau diringkas menjadi 2 rakaat? Ya, kepada saudara yang bertanya, ya, di dalam sholat jamaah dan kosor, umumnya seseorang dia saat melakukan sholat kosor adalah dengan melaksanakan sholat jamak juga, ya, yaitu melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan jamak dan kosor sekaligus, atau melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan jamak sekaligus mengkosor sholat isya. Ya, akan tetapi sesungguhnya dalam melaksanakan sholat jamak itu tidak harus dengan kosor. Ya, begitu juga di saat melakukan sholat kosor tidak harus dijamak. Ya, jadi dalam hal ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sholat kosor tanpa jamak. Ya, jadi seseorang bisa saja melaksanakan sholat dengan hanya mengkosor tanpa menjamak sholat. Ya, walaupun diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Ya, misalnya seseorang dalam bepergian, ia singgah di satu kota, melakukan sholat zuhur dengan 2 rakaat atau dengan cara kosor, ya, dan tanpa dijamak dengan sholat asar. Dan setelah masuk waktu asar, ia singgah di kota yang lain untuk melakukan sholat asar lagi dengan cara kosor. Ya, ini adalah contoh mengkosor sholat tanpa menjamak. Ya, jadi boleh mengkosor sholat tanpa menjamak. Ya, ada anggapan yang keliru, yaitu jika mengkosor harus dijamak. Ya, maka yang benar adalah boleh mengkosor sholat tanpa menjamak. Baik salah satu sholat yang bisa dijamak telah dilakukan, atau memang sengaja di saat bepergian melakukan sholat zuhur 2 rakaat, kemudian menunggu waktu asar, baru melakukan sholat asar lagi dengan 2 rakaat dengan cara dikosor tanpa menjamak sebagaimana contoh di atas. Kemudian yang kedua, boleh menjamak tanpa mengkosor. Ya, tadi yang pertama boleh mengkosor tanpa menjamak. Sekarang yang kedua, boleh menjamak tanpa mengkosor. Ya, jadi ada sholat yang dilakukan dengan jamak tapi tanpa dikosor. Biarpun seandainya mau dikosor juga diperkenankan karena telah memenuhi syarat kosor. Tapi kita boleh memilih untuk tidak mengkosornya. Ya, misalnya seseorang di dalam bepergian sehingga di suatu kota melakukan sholat zuhur dengan 4 rakaat tanpa dikosor. Kemudian dia menjamaknya dengan sholat asar dengan 4 rakaat juga. Ya, jadi sholat zuhur dan sholat asarnya masing-masing dilakukan utuh 4 rakaat. Ya, dilakukan dengan cara kosor. Ya, ia menggabungkan dengan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur 4 rakaat, maka ini disebut dengan menjamak tanpa mengkosor. Ya, dalam jamak ini bisa dalam bentuk jamak takdim atau jamak takhir. Artinya 2 sholat yang digabungkan dalam satu waktu, seperti zuhur digabung dengan asar, boleh dilaksanakan di waktu zuhur atau dilaksanakan di waktu asar. Ya, atau sholat maghrib yang dijamak dengan isya boleh dilaksanakan di waktu maghrib atau jamak takdim, atau dilaksanakan di waktu isya yang disebut dengan jamak takhir. Ya, jadi kesimpulannya bahwa tidak setiap kita menjamak tidak harus kita mengkosor. Begitu sebaliknya, tidak setiap mengkosor harus menjamak. Ya, jadi seperti itu kepada saudara yang bertanya. Akan tetap yang lebih baik adalah ketika kita memenuhi syarat, maka yang lebih baik adalah menjamak plus mengkosornya. Ya, karena itu merupakan rukhsah dari Allah
Dan Allah senang ketika kita mengambil rukhsahnya. Innallah yuhibbu ayyu'ta rukhasu, kama Allah cinta ketika kita mengambil rukhsah yang diberikannya, sebagaimana Allah benci ayyu'ta maksiyatuh, ketika kita melakukan maksiat kepadanya. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.